Haleluya, salam saudara dan jemaat yang kasih Tuhan. Mari malam hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai makanan rohani kita, karena firman Tuhan berkata manusia boleh hidup bukan saja dari roti, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dengan kata lain, hidup kita ini akan kuat apabila kita selalu mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa untuk memberikan kepada kita kehidupan spiritual secara rohani. Baik, saya ingin menyampaikan renungan singkat untuk 10 menit ke depan ini. Saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-12 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 14, dan Injil kerajaan Allah ini dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat fenomena hari-hari ini di mana orang-orang yang terpapar positif virus corona atau COVID-19 ini saudara, dan sampai mereka meninggal, maka kita melihat beberapa waktu lalu di Jawa Timur jenazah atau jasad daripada orang yang meninggal karena wabah COVID-19 ini saudaraku sampai ditolak, ya, sampai ditolak, tidak boleh dimakamkan di daerah itu, di pemakaman situ. Nah ini saudaraku sangat tragis secara kemanusiaan saudara. Mengapa bisa begitu terjadi? Ya kan? Padahal sebetulnya tega benar kalau bisa sampai menolak begitu, ya. Padahal dia kan sudah meninggal, sudah ditutup dengan bagus sesuai dengan prosedurnya. Sebenarnya tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Tetapi kalau sampai menolak begitu, berarti rasa kemanusiaannya, ya, seperti firman tadi katakan pada ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih menjadi dingin. Saya pikir itulah yang memunculkan bahwa orang bisa sampai tega untuk menolak orang yang sudah meninggal karena COVID-19 ini dimakamkan di tempat mereka, di daerah mereka. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini kita mari merenungkan hidup kita yang singkat dalam dunia ini, saudara. Apa yang terjadi hari-hari ini membuat semua manusia menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi cemas, saudaraku, ya. Sehingga sebagai orang-orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Sebagai hamba Allah, izinkan saya mengatakan kita semuanya, Bapak Ibu Saudara Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan bahwa semua yang terjadi di seluruh dunia ini, ya, menurut PBB ada 193 negara. Hanya 18 negara dari 193 itu yang belum terkena paparan virus corona ini, saudara. Artinya apa, saudara? Secara global wabah ini telah membuat saudara penderitaan bagi bangsa-bangsa, ya, di dunia ini, saudara. Korban berjatuhan, saudara. Saya percaya Tuhan melihat semuanya ini. Semua ini ada di dalam kontrol Tuhan, saudara. Sebab itu mari kita datang kepada Dia. Alkitab berkata, barang siapa yang berseru kepada namaku akan diselamatkan. Dan saudaraku, kita sedang hidup di akhir zaman, hari-hari yang terakhir. Saudara, kita akan menyaksikan atau mungkin mendengar kabar-kabar yang dahsyat lagi, kabar-kabar yang menggemparkan lagi. Seperti ada pujian, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara yang kasih Tuhan, perlindungan yang terbaik pada saat-saat seperti inilah datang berlindung di bawah kaki Tuhan. Datang memuji menyembah Dia, berdoa. Kalau hari-hari yang lalu kita, saudaraku, tidak punya waktu untuk berdoa, maka saudara, Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa mari kita cari Dia. Bapak Ibu saudara Tuhan, seorang hamba Tuhan yang bernama David Wilkerson pada tahun 1986 sudah pernah menyampaikan satu nubuatan. Ada roh nubuat yang bekerja dalam hidup hamba Tuhan yang berkata bahwa
Dia melihat dalam penglihatan itu pada waktu itu dia katakan bahwa akan datang satu wabah yang akan melanda semua dunia ini, seluruh dunia ini. Sehingga dia melihat barbar akan tutup, tempat-tempat ibadah akan tutup, kantor-kantor pemerintahan akan tutup. Bahkan sampai spesifik dikatakan New York adalah korban yang sangat banyak oleh karena wabah virus ini atau wabah penyakit ini, saudara. Dan benar, saudaraku, hari ini New York memang korban tertinggi di seluruh dunia, saudara. Saudara, Tuhan artinya apa? Tuhan mengingatkan kita sebagai anaknya untuk mari puji Dia, sembah Dia, percaya kepada Dia. Makinlah kita sungguh-sungguh mencari Dia, karena hari-hari ini hari-hari yang jahat. Kasih manusia sudah menjadi dingin, saudara. Sehingga, saudaraku, ada yang sampai tega menimbun, ya. Kapan lalu ada yang menimbun gula, ya. Padahal itu sangat dibutuhkan dan lain dan sebagainya. Kenapa? Karena kita akan melihat banyak manusia nanti yang mengasihi diri sendiri karena kasih kepada sesama sudah menjadi dingin. Kalau itu sudah terjadi, saudaraku, bahwa peringatan bagi kita kedatangan Yesus sudah sangat singkat. Ayat 14 mengatakan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tiba kesudahannya maksudnya kesudahan segala alam semesta ini, atau Yesus Kristus akan datang dua kali. Hari-hari ini, saudaraku, bahwa ya dunia sedang dipersiapkan lewat wabah ini. Maka perkiraan, saudaraku, ekonomi akan begitu mengalami pukulan yang sangat berat. Ya, akan terjadi, Bank Dunia sudah mengatakan dunia sedang masuk pada resesi ekonomi yang akan memicu nanti, saudaraku, memunculkan seorang seperti pahlawan atau dewa penyelamat, saudaraku. Maka bangsa-bangsa akan berkata, biarlah engkau memimpin dunia karena engkau bisa memberikan solusi kepada dunia. Padahal dunia tidak sadar itulah antikristus. Tapi Bapak Ibu, sebelum itu terjadi, kita sebagai anak Tuhan diperingatkan untuk tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Itu kita memuliakan Tuhan. Dan kita tahu, saudaraku, bahwa hari-hari di depan kita sedang dimainkan skenario di mana Tuhan mau menyatakan kuasanya, mau menyatakan rancangannya. Saudara Tuhan, dunia sedang dipersiapkan kepada penyatuan ekonomi secara global. Mungkin juga penyatuan agama secara global. Dan penyatuan politik secara global, saudaraku. Akan ada satu penguasa tunggal di dalam dunia ini yang akan seperti seolah-olah menjadi pahlawan yang memberikan solusi kepada dunia ini. Tetapi sesungguhnya dia adalah Dajjal, kata firman Tuhan, atau antikris yang akan membuat semua manusia tidak boleh membeli dan menjual kalau tidak menerima tanda 666 di tangan atau di dahi, saudara. Tetapi bagi Bapak Ibu saudara Tuhan yang percaya kepada Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Inilah kekuatan kita, saudaraku. Sebab itu, biarlah kita tetap maju dalam Tuhan, bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Meskipun kasih hari-hari semakin dingin, tapi biarlah kasih kita kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan tetap bergelora, tetap membara, saudaraku. Oleh sebab itu, password masuk surga bukan perbuatan baik, bukan hal-hal yang mujizat tidak, saudaraku, ya. Bukan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, saudaraku, tetapi password kita untuk masuk surga adalah kesetiaan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Sekali Yesus, tetap Yesus, tetap setia, tetap memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita kesannya. Biar kiranya renungan singkat ini memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap muliakan Tuhan, tetap cari Tuhan, berdoa, dan senantiasa kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.